Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa lagi di pertemuan keempat untuk mata kuliah Aplikom. Nah, pada pertemuan keempat ini, saya akan melanjutkan untuk pertemuan kemarin mengenai penjelasan Microsoft Word. Nah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat proposal dengan baik dan benar, dari mulai cover, kemudian pengaturannya, pengaturan margin kanan kiri, atas bawah, pemilihan kertas, dan sebagainya. Nah, untuk pertama, kita harus tahu judul apa sih yang ingin kita pakai di dalam membuat proposal. Misalkan kita sudah tentukan dulu, kita mau membuat PT apa, misalkan Unilever. Nah, maka kita harus sudah mencari dulu mengenai company profile-nya PT Indofood di Google. Nah, untuk pertama, kita harus men-setting dulu atau page setup dulu mengenai pengaturan margin. Nah, di manakah kita menemukan pengaturannya? Itu di tab layout. Nah, di sini ada margin, ada orientation, ada size, ada columns. Nah, kita pilih yang page setup. Maka akan muncul tampilan kotak dialog seperti ini. Ada margin, ada paper, ada layout. Nah, di paper kita tentukan dulu, misalkan ukurannya adalah 4 cm. Nah, left-nya atau kiri, jarak kiri adalah 4 cm. Kemudian bottom atau bawah adalah 3 cm. Kemudian right atau kanan itu adalah 3 cm. Nah, kita atur juga orientation. Kita mau pakai orientation apa? Di sini adalah memakai portrait. Nah, kemudian paper. Papernya di sini ada ukuran A5, A4, B5, dan seterusnya. Nah, yang kita pilih adalah karena untuk perintahnya misalkan pakai 4, maka pakai 4. Atau misalkan perintahnya pakai letter, maka pilih yang letter ataupun yang legal. Nah, kita pilih yang A4. Nah, setelah kita setting atau kita atur, kemudian kita klik OK. Nah, margin ini maksudnya adalah jarak dari print atau dari ruler ini ketika kita print. Misalkan atas, berarti jaraknya adalah dari atas ke pertama pengetikan atau huruf pertama pengetikan itu adalah 4 cm. Kemudian jaraknya di sebelah kiri adalah 4 cm, kanan 3, kemudian bawahnya adalah 3. Nah, setelah itu kita tentukan pakai hurufnya apa. Nah, di sini banyak sekali hurufnya, misalkan perintahnya adalah memakai Arial, maka klik Arial. Font size-nya berapa? Nah, font size-nya misalkan 12. Kemudian pakai pengaturan paragrafnya pakai justify atau rata kanan kiri. Nah, seperti itu. Kemudian spasinya berapa? Spasinya misalkan harus memakai 2 spasi. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama yang akan kita buat adalah covernya dulu. Nah, dari mana kita buat cover? Nah, cover bisa kita buat manual ataupun kita memakai cover page yang ada di dalam tab insert. Yang ada di dalam tab insert. Nah, di sini ada cover page. Nah, ataupun kita pakai manual, tetapi kita harus punya dulu logonya dari Unilever. Misalkan kita klik
logo Unilever. Nah, maka akan muncul seperti ini. Maka kita copy dulu mana sih logo yang ingin kita pakai, misalkan ini. Kita save. Misalkan Unilever. Oke. Nah, habis itu balik lagi ke dokumen. Maka kita ketik saja di sini proposal, misalkan penawaran perusahaan. Nah, untuk nama proposalnya itu bebas. Yang saya nilai adalah bagaimana kalian bisa membuat proposal dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Nah, ini kita atur dulu mau ukurannya berapa. Misalkan 14. Nah, kita atur dulu terus kita bold. Habis itu silahkan ditaruh di tengah. Nah, baru kasih namanya PT Unilever Tbk. Nah, habis itu kita insert dulu gambarnya, gambar dari logonya. Kita cari logo yang udah di-download tadi, misalkan ini. Nah, sudah ini maka kita atur juga supaya bisa dipindah. Kita pakai yang square. Nah, kita taruh di sini. Nah, habis itu baru di sini adalah nanti nama mahasiswa. Misalkan nama Arlina Kusuma, misalkan di sini NIM-nya berapa. Nah, baru di bawah kita tulis nama prodinya, misalkan administrasi bisnis Politeknik NSC Surabaya 2020. Nah, seperti ini cara membuat covernya. Nah, ini juga nanti kita gunakan ketika kita mau membuat laporan PKL ataupun tugas akhir. Nah, hal-hal seperti ini nanti saya harapkan kalian sudah bukan hal yang susah lagi, tetapi lebih gampang. Oke, habis itu kita masuk ke halaman kedua. Halaman kedua misalkan di sini adalah isinya misalkan kata pengantar. Nah, nanti silahkan dicari isinya apa. Kata pengantar. Bisa dicari juga dari internet dan tinggal diedit. Jangan lupa diedit. Bisa diketik misalkan kata pengantar. Misalkan. Nah, silahkan dicari. Jadi jangan sampai copy paste dari mulai halaman awal sampai halaman akhir itu tanpa adanya pengeditan. Seperti itu. Nah, misalkan ini tadi sudah dapat kata pengantarnya, anggaplah ini adalah kata pengantarnya. Terserah isinya apa. Nah, masuk ke halaman ketiga itu adalah daftar isi. Daftar isinya apa? Nah, nanti daftar isi bisa kita buat sesudah kita menyelesaikan semua halamannya. Nah, habis itu masuk ke bab 1. Nah, ketentuannya kemarin, bab 1 itu isinya apa aja ya? Nah, kita buka dulu ketentuan. Bab 1 itu isinya apa saja? Misalkan nah, bab 1 adalah company profile
Nah, sesudah kata pengantar, maka kita masuk ke halaman ketiga yaitu daftar isi. Nah, daftar isi ini kita kosongkan dahulu. Kenapa kita kosongkan? Karena harus kita menunggu selesai dulu untuk membuat keseluruhan dari halamannya. Nah, habis itu baru masuk ke bab 1. Nah, maka kita ketik di sini bab 1, company profile. Nah, secara perusahaan, ini nanti kalian bisa mencarinya di internet. Nah, misalkan kita cari company profile, lebih spesifik aja ya, sejarah Unilever. Nah, nanti akan muncul berbagai macam. Nah, misalkan ini dia kan pada tahu sebagai penggabungan. Nah, nanti tinggal di copy. Misalkan ini saya copy. Nah, ketika kita mengcopy ini, otomatis adalah semua berantakan. Di sini maka harus kita edit dulu. Nah, jadinya adalah seperti ini. Nah, maka harus kita rapikan dulu. Kita harus merapikan. Nah, kita blok dulu. Nah, tadi pakai, sekarang masuk pakai gambar. Nah, kita harus pakai justify atau rata kanan kiri. Nah, kita rapikan dulu, misalkan home. Nah, seperti ini, kita rapikan ini. Terus, hurufnya apa? Hurufnya adalah pakai huruf Arial, fontnya adalah 12 dengan spasi 2. Nah, yang perlu dimiringkan itu adalah huruf asing. Mana yang nggak perlu silahkan dihapus. Nah, seperti ini, tidak perlu garis bawah, maka dihilangkan saja. Nah, habis itu kita atur. Nah, biasanya di awal paragraf itu mencorok 5 ketukan. Nah, terus hurufnya adalah hitam ya. Maka harus kita ubah hurufnya adalah hitam. Nah, dan seterusnya. Nah, silahkan diatur sendiri. Nah, habis itu masuk ke struktur. Nah, struktur itu kita cari strukturnya Unilever, baru kita buat di sini. Nah, cari struktur itu yang sesederhana mungkin. Jangan yang terlalu ribet atau terlalu susah. Saya cuma akan menilai bagaimana sih cara kalian membuat struktur. Nah, apakah isinya harus benar? Tidak. Isinya itu tidak harus benar. Misalkan di bawah presiden direktur itu apa. Nah, kalau perusahaan TBK itu biasanya kompleks sekali. Nah, saya butuh hanya bagaimana cara kalian untuk membuat struktur. Bisa nggak bahas struktur? Nah, caranya adalah misalkan strukturnya seperti ini. Nah, maka kita buat dari mana? Dari insert, maka kita cari bisa pakai dua cara. Bisa kita pakai dua cara. Pakai cara manual, pakai shape di sini. Nah, terus pakai garis bawah. Nah, satu persatu. Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat lama, maka kita pakai yang Smart Art. Insert, terus Smart Art. Nah, kita pilih yang hierarchy. Kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan
seperti ini mah. Terus kita tinggal kasih aja jabatannya tadi, presiden direktur. Terus sekretaris perusahaan. Nah, kalau ini kan pokoknya seperti ini, maka akan kita tambah lagi di kanan satu, maka masuk ke desain, add shape, terus nah kita tambah di sini audit internal. Nah, habis itu di bawahnya direktur A misalkan, terus direktur B, direktur C. Nah, seperti ini. Nah, habis itu kita bisa buat secantik mungkin. Misalkan kita pakai warna ini misalkan. Terserah saya tidak ada bakunya. Nah, di sini baru kita kasih judul apa? Struktur gambar 1, struktur PT Unilever. Nah, habis itu kita blok, kita taruh di tengah. Terus jangan lupa kita bold. Nah, jangan lupa sumbernya dari mana. Jangan lupa sumbernya ditulis dari mana. Nah, habis itu cara membuat chartnya. Nah, chartnya adalah dari data penjualan. Data penjualan ini misalkan ada pertanyaan, apakah harus data yang real? Tidak. Yang saya nilai sekali lagi hanya bagaimana cara kalian menyajikan data dalam bentuk chartnya. Nah, caranya adalah misalkan kan kita harus memasukkan dulu chartnya. Kita pilih kita mau bentuk chart yang seperti apa. Misalkan pakai yang cluster kolom seperti ini, maka tinggal kita klik OK. Habis itu tunggu dulu sampai muncul. Nah, Excel seperti ini. Nah, di sini muncul seperti ini. Ada kategori seri 1 biru itu seri 1, orange series 2, abu-abu series 3. Nah, series ini kita ganti. Misalkan di bawah itu adalah jenis produknya apa. Misalkan di Unilever ada berbagai divisi. Misalkan ada foods, terus ada sabun, terus misalkan misalkan ada mie juga misalkan. Nah, kategorinya kita ganti di sini adalah tahunnya 2016, 2017, 2018, nah, ada banyak perusahaan di Indonesia. Nah, usahakan satu kelas jangan sampai ada yang sama. Saya harapkan seperti itu. Nah, kita isi aja. Terserah sesuai dengan keinginan kita. Sorry. 12, 15, 16. Nah, oke, sesudah tampil seperti ini, maka kita klik OK. Habis itu kita ganti judulnya. Habis itu kita ganti judulnya di sini. Misalkan
Nah, sesudah kata pengantar, maka kita masuk ke halaman ketiga yaitu daftar isi. Nah, daftar isi ini kita kosongkan dahulu. Kenapa kita kosongkan? Karena harus kita menunggu selesai dulu untuk membuat keseluruhan dari halamannya. Nah, habis itu baru masuk ke bab 1. Nah, maka kita ketik di sini bab 1, company profile. Nah, sejarah perusahaan ini nanti kalian bisa mencarinya di internet. Nah, misalkan kita cari company profile, lebih spesifik aja ya, sejarah Unilever. Nah, nanti akan muncul berbagai macam. Nah, misalkan ini dia kan pada tahu sebagai penggabungan. Nah, nanti tinggal di copy. Misalkan ini saya copy. Nah, ketika kita mengcopy ini, otomatis adalah semua berantakan. Di sini maka harus kita edit dulu. Nah, jadinya adalah seperti ini. Nah, maka harus kita rapikan dulu. Kita harus merapikan. Nah, kita blok dulu. Nah, tadi pakai, sekarang nggak usah pakai gambar. Nah, kita harus pakai justify atau rata kanan kiri. Nah, kita rapikan dulu, misalkan home. Nah, seperti ini, kita rapikan ini. Terus, hurufnya apa? Hurufnya adalah pakai huruf Arial, fontnya adalah 12 dengan spasi 2. Nah, yang perlu dimiringkan itu adalah huruf asing. Mana yang nggak perlu silahkan dihapus. Nah, seperti ini, tidak perlu garis bawah, maka dihilangkan saja. Nah, habis itu kita atur. Nah, biasanya di awal paragraf itu menjorok 5 ketukan. Nah, terus hurufnya adalah hitam ya. Maka harus kita ubah hurufnya adalah hitam. Nah, dan seterusnya. Nah, silahkan diatur sendiri. Nah, habis itu masuk ke struktur. Nah, struktur itu kita cari strukturnya Unilever, baru kita buat di sini. Nah, cari struktur itu yang sesederhana mungkin. Jangan yang terlalu ribet atau terlalu susah. Saya cuma akan menilai bagaimana sih cara kalian membuat struktur. Nah, apakah isinya harus benar? Tidak. Isinya itu tidak harus benar. Misalkan di bawah presiden direktur itu apa. Nah, kalau perusahaan TBK itu biasanya kompleks sekali. Nah, saya butuh hanya bagaimana cara kalian untuk membuat struktur. Bisa nggak buat struktur? Nah, caranya adalah misalkan strukturnya seperti ini. Nah, maka kita buat dari mana? Dari insert, maka kita cari bisa pakai dua cara. Bisa kita pakai dua cara. Pakai cara manual, pakai shape di sini. Nah, terus pakai garis bawah. Nah, satu persatu. Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka kita pakai yang Smart Art. Insert. Terus Smart Art. Nah, kita pilih yang hierarchy. Kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan
seperti ini mah. Terus kita tinggal kasih aja jabatannya tadi, presiden direktur. Terus sekretaris perusahaan. Nah, kalau ini kan pokoknya seperti ini, maka akan kita tambah lagi di kanan satu, maka masuk ke desain, add shape, terus nah, kita tambah di sini audit internal. Nah, habis itu di bawahnya direktur A misalkan, terus direktur B, direktur C. Nah, seperti ini. Nah, habis itu kita bisa buat secantik mungkin. Misalkan kita pakai warna ini misalkan. Terserah warna, saya tidak ada bakunya. Nah, di sini baru kita kasih judul apa? Struktur gambar 1, struktur PT Unilever. Nah, habis itu kita blok, kita taruh di tengah. Terus jangan lupa kita bold. Nah, jangan lupa sumbernya dari mana. Jangan lupa sumbernya ditulis dari mana. Nah, habis itu cara membuat chartnya. Nah, chartnya adalah dari data penjualan. Data penjualan ini misalkan ada pertanyaan, apakah harus data yang real? Tidak. Yang saya nilai sekali lagi hanya bagaimana cara kalian menyajikan data dalam bentuk chartnya. Nah, caranya adalah misalkan kan kita harus memasukkan dulu catnya, kita pilih kita mau bentuk cat yang seperti apa. Misalkan pakai yang cluster kolom seperti ini, maka tinggal kita klik OK. Habis itu tunggu dulu sampai muncul. Nah, Excel seperti ini. Nah, di sini muncul seperti ini, ada kategori seri 1 biru itu seri 1, orange series 2, abu-abu series 3. Nah, series ini kita ganti, misalkan di bawah itu adalah jenis produknya apa. Misalkan di Unilever ada berbagai divisi, misalkan ada foods, terus ada sabun, terus misalkan misalkan ada mie juga misalkan. Nah, kategorinya kita ganti di sini adalah tahunnya 2016, 2017, 2018, nah, ada banyak perusahaan di Indonesia. Nah, usahakan satu kelas jangan sampai ada yang sama. Saya harapkan seperti itu. Nah, kita isi aja. Terserah sesuai dengan keinginan kita. Sorry. 12, 15, 16. Nah, oke, sesudah tampil seperti ini, maka kita klik OK. Habis itu kita ganti judulnya. Habis itu kita ganti judulnya di sini. Misalkan